Catatan Presiden RI. Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta melantik sejumlah pejabat negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Presiden Jokowi pekan ini melakukan kunjungan kerja di Provinsi Bengkulu. Harapkan sekali lagi dengan selesainya jalan tol ini akan mempercepat pertumbuhan ekonomi, mempercepat mobilitas orang dan barang, dan kita harapkan ini bisa mensejahterakan masyarakat kita. Karena daya saing Bengkulu pasti akan meningkat lebih baik. Inilah catatan Presiden RI, catatan tentang kegiatan Presiden Jokowi dalam menjalankan roda pemerintahan dan kenegaraan pada pekan ini. Bersama saya Musli, inilah catatan Presiden RI selengkapnya. Catatan Presiden RI. Senin 17 Juli di Istana Negara Jakarta, Presiden Jokowi melantik sejumlah pejabat negara. Mereka yang dilantik untuk mengisi jabatan Menkominfo, Wakil Menkominfo, Wakil Menteri Luar Negeri, Wakil Menteri Agama, serta Wakil Menteri BUMN dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Pelantikan tersebut didasarkan pada keputusan Presiden RI nomor 62/P tahun 2023 serta keputusan Presiden RI nomor 32/M tahun 2023. Mengangkat Saudara Budi Ari Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Kedua, mengangkat masing-masing satu Saudara Pahala Nugraha Mansuri sebagai Wakil Menteri Luar Negeri. Dua, Saudara Nizar Patria sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. 3. Saudara Paiman Raharjo sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 4. Saudara Rosan Perkasa Roslani sebagai Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara. 5. Saudara Saiful Rahmat sebagai Wakil Menteri Agama. Dan kepada yang bersangkutan diberikan hak dan keuangan serta fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Juli 2023. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Pengambilan sumpah jabatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 oleh Presiden Republik Indonesia. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Selain itu, pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga melantik 2 orang anggota Watimpres. Kedua anggota Watimpres dilantik berdasarkan pada keputusan Presiden RI nomor 62/P tahun 2023, yaitu Jan Farid dan Gandhi Sulistianto. Hadir dalam pelantikan tersebut sejumlah ketua lembaga serta sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju. Senin 17 Juli masih di Istana Negara Jakarta, Presiden Jokowi kepada wartawan menjelaskan tentang tugas yang diberikan kepada Budi Ari Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Presiden minta kepada Menkominfo Budi Ari Setiadi bisa langsung bekerja dengan cepat, terutama menyelesaikan proyek BTS. Kita ini hanya punya waktu yang sangat pendek, 1,5 tahun kurang. Sehingga saya ingin yang pertama di Kominfo, penyelesaian BTS itu harus diutamakan. Penyelesaian hukum silahkan berjalan, kita hormati proses hukum, tetapi penyelesaian BTS-nya juga harus tetap berjalan. Karena nanti
menyangkut pelayanan kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah terdepan dan tertinggal. Jangan sampai kita sudah ada peristiwa hukum, BTS-nya juga terbengkalai. Ini yang saya nggak mau, tugas beratnya di situ. Kemudian yang kedua, kecepatan perubahan dunia ini sekarang ini sangat ditentukan oleh ICT. Oleh sebab itu, ini juga kita perkuat dengan wamen agar yang berkaitan dengan kedaulatan data, yang berkaitan dengan artificial intelligence, yang berkaitan dengan frekuensi, yang berkaitan dengan satelit, semuanya bisa segera dirampungkan dan dituntaskan. Dan juga akan kita bantu lagi, Mas Wamen, kita bantu lagi dengan Satgas. Memang kita waktunya sangat mepet sekali. Ya, ada Satgasnya juga nanti. Pak Nesa ini kan pengalaman di media, pernah di Pemret Jakarta Post, pernah di Dewan Pers, saya kira pernah di BUMN, saya kira akan sangat membantu sekali Pak Menteri Budi Ari. Budi Aristiadi diangkat menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika, menggantikan Johnny G. Plate yang kini sedang menjalani proses hukum dalam kasus BTS. Selasa 18 Juli di Istana Merdeka Jakarta, Presiden memimpin rapat kabinet terbatas. Rapat itu membahas tentang antisipasi dampak fenomena El Nino. Setelah mengikuti rapat, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati kepada wartawan mengatakan puncak ancaman fenomena El Nino diperkirakan akan terjadi pada bulan Agustus hingga September mendatang. Menurut Kepala BMKG, intensitas El Nino tersebut lemah hingga moderat sehingga dikhawatirkan akan berdampak pada ketersediaan air atau kekeringan. Lebih lanjut, Dwi Korita mengatakan kekeringan itu akan berdampak pada produktivitas pangan. Diprediksi El Nino ini intensitasnya lemah hingga moderat, sehingga dikhawatirkan akan berdampak pada ketersediaan air atau kekeringan, juga produktivitas pangan atau berdampak terhadap ketahanan pangan. Namun tadi sudah dikoordinasikan, antisipasinya sudah dimulai sejak bulan Februari, April itu sudah berjalan, perlu diperkuat, dan kami juga merekomendasi ke masyarakat, meskipun kita masuk musim kemarau kering, tetapi karena wilayah Indonesia ini dipengaruhi oleh dua samudra, dan juga topografinya yang bergunung-gunung di Katulistiwa, masih tetap ada kemungkinan satu wilayah mengalami kekeringan, tetangganya mengalami banjir atau bencana hidrometeorologi. Artinya bukan berarti seluruhnya serempak kering, ada di sela-sela itu yang juga mengalami bencana hidrometeorologi basah. Oleh karena itu kami juga menghimbau selain terus menjaga lingkungan, mengatur tata kelola air, kemudian juga beradaptasi terhadap pola tanam, juga terus memonitor perkembangan informasi cuaca dan iklim yang sangat dinamis dari waktu ke waktu dari BMKG. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD yang mendampingi dalam keterangan pers itu antara lain juga menjelaskan sebagai berikut. Jadi ngurus negara ini tidak mudah, tidak urusan politik, hukum semata-mata. Cuaca pun kita antisipasi. Ini di daerah Jawa akan terjadi panas, ini dingin, itu sudah diukur satu persatu, itu yang diurus. Nah, kalau terjadi ini pangan bagaimana, ada Menteri Pertanian, ayamnya bagaimana, telurnya bagaimana, berasnya bagaimana, itu semua terkait. Jadi memang sebenarnya itu hal-hal yang sangat penting juga dalam urusan negara ini. Lalu di bidang hukum ada terorisme, ada penyelundupan, ada perbatasan dan seterusnya, banyak sekali. Oleh sebab itu ini tadi penting, ya penting. Nanti kalau terjadi musim panas yang berakibat banyak hal
terhadap kita itu sudah diantisipasi dan sudah dipikirkan oleh pemerintah. Rapat terbatas membahas antisipasi dampak El Nino itu dihadiri sejumlah menteri dan kepala lembaga seperti Kepala Badan Pangan, Menteri LHK Siti Nurbaya dan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang merupakan menteri berasal dari Partai Nasdem juga mengikuti rapat yang dipimpin Presiden Jokowi tersebut. Selasa 18 Juli masih di Istana Merdeka Jakarta, Presiden memimpin rapat terbatas tentang percepatan eliminasi TBC. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin setelah mengikuti rapat kepada wartawan mengatakan ada sejumlah hambatan dalam penanganan persoalan TBC, diantaranya soal kedisiplinan untuk minum obat sampai tuntas. Menurut Budi Gunadi Sadikin, pada umumnya penderita TBC tidak disiplin untuk minum obat yang jumlahnya banyak. Dampaknya, lanjut Budi Gunadi Sadikin, jika tidak disiplin sampai selesai dalam minum obat, justru akan menjadi semakin lama dalam minum obat tersebut. Pada kesempatan itu, Menkes juga menjelaskan tentang pihaknya yang bekerja sama dengan sejumlah komponen masyarakat untuk menyadarkan tentang pentingnya minum obat sampai tuntas bagi penderita TBC. Kematian TBC per tahunnya 200 ribuan, itu lebih tinggi dari kematian COVID sebenarnya. Nah, ini kan penyakit menular, pernafasan juga mirip COVID, dan kematian per tahunnya lebih tinggi dari COVID. Di Indonesia diestimasi setiap tahun ada 969 ribu masyarakat kita yang terkena TBC, dan sampai sebelum COVID paling banyak bisa teridentifikasi 545 ribuan. Jadi sisanya tuh 400 ribu nggak terdeteksi. Padahal ini penyakit menular, bisa menular kemana-mana. Dan pemerintah sejak akhir 2022 sudah melakukan akselerasi, dan tahun 2022 kita pernah mencapai yang terdeteksi ya, naik ke 720 ribu. Jadi kalau banyak yang berita nih, saya mesti meluruskan ya supaya teman quote-nya nggak salah. Kok dulu 500 ribu, sekarang 700 ribu? Sebenarnya justru bagus naik, karena naik itu yang terdeteksi. Yang diestimasikan itu 969 ribuan. Dulu hanya bisa ketemu atau terdeteksi 540, yang sisanya nggak terdeteksi kan bisa nular kemana-mana. Sekarang dengan agresivitas dari program pemerintah, naik yang ketemu atau yang terdeteksi naik menjadi 720 ribu. Kita harapkan sampai 2024 nanti 90% dari estimasi yang 969 ribu bisa ketemu atau bisa terdeteksi. Masalah kedua yang ada, sudah terdeteksi, dia mesti minum obat. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga berharap kepada Presiden Jokowi untuk memberikan dorongan kepada masyarakat dalam penanganan TBC seperti dalam penanganan COVID-19. Membantu kami bilang, Pak, itu dulu vaksinasi nggak akan bisa sukses loh. Itu sukses gara-gara Bapak jadi influencer, jadi endorser disuntik duluan kan Bapak Presiden. Bapak pakai jaket, semua orang ikut Bapak pakai jaket. Bapak pakai sepatu apa, semua orang ikut Bapak pakai sepatu. Bapak divaksinasi, semua orang ingin ikut divaksinasi. Bapak bilang stunting itu harus makan telur setiap hari, semua orang ikut. Jadi saya bilang, Pak, kalau bisa TBC itu minum obatnya susah. Kalau bisa Bapak jadi ini dong. Ya beliau nggak kena TBC, tapi bisa memberikan endorsement, ya, endorser bahwa ayo yang sakit TBC jangan sampai lupa minum obat TBC dan minumnya sampai selesai. Karena butuh minimal 6 bulan. Dan beliau ketawa, dia bilang, ya udahlah Pak Menkes, aku mau gitu. Kalau perlu aku datang ke daerah-daerah nanti endorse ini masyarakatnya untuk bisa yang kena TBC mau minum obat. Selain Menteri Kesehatan, hadir dalam rapat kabinet terbatas tersebut Menko PMK Muhadjir Effendi serta Kepala BPOM. Rabu siang 19 Juli, Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Nyonya Iriana Jokowi bertolak menuju Provinsi Bengkulu untuk melakukan kunjungan kerja. Pesawat Kepresidenan Indonesia 1 yang membawa Presiden dan rombongan lepas landas dari Pangkalan TNI Halim Perdana Kusuma Jakarta pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Provinsi Bengkulu diantaranya Menteri Sekretaris Negara Pratikno serta Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono.
Rabu malam 19 Juli, Presiden Jokowi dalam kunjungannya di Provinsi Bengkulu mengunjungi Festival Tabut tahun 2023. Festival tersebut berlangsung di Lapangan Merdeka Bengkulu, Kota Bengkulu. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi melihat langsung suasana pelaksanaan festival. Presiden pun membeli makanan, menyapa warga, serta bersuah foto di festival tersebut. Saat mengunjungi festival itu, Presiden Jokowi didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, serta Gubernur Bengkulu Rohidin Mersah. Kamis 20 Juli dalam rangkaian kunjungan kerja di Provinsi Bengkulu, Presiden Jokowi meresmikan jalan tol ruas Bengkulu Taba Penanjung di Kota Bengkulu. Peresmian tol tersebut dilakukan di gerbang tol Bengkulu Taba Penanjung, Kota Bengkulu. Presiden Jokowi mengungkapkan beroperasinya ruas tol itu diharapkan dapat menciptakan titik pertumbuhan ekonomi baru. Presiden juga menjelaskan ruas jalan tol Bengkulu Taba Penanjung diyakini dapat mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Jalan tol ruas Bengkulu Taba Penanjung akan beroperasi dan ini akan menunjang mobilitas logistik, mobilitas orang, dan akan memunculkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Total panjang yang telah selesai adalah 16,7 km, menghabiskan anggaran 4,8 triliun rupiah. Ini merupakan bagian dari ruas Bengkulu ke Lubuk Linggau. Kita harapkan sekali lagi dengan selesainya jalan tol ini akan mempercepat pertumbuhan ekonomi, mempercepat mobilitas orang dan barang, dan kita harapkan ini bisa mensejahterakan masyarakat kita. Karena daya saing Bengkulu pasti akan meningkat lebih baik. Presiden yang didampingi Ibu Negara Nyonya Iriana Jokowi sebelum peresmian jalan tol juga mengunjungi SMKN 2 Kabupaten Bengkulu. Presiden dalam kesempatan itu melihat langsung aktivitas belajar mengajar di sekolah tersebut. Kamis 20 Juli, usai peresmian tol, menjawab pertanyaan wartawan tentang pertemuannya dengan Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh di Istana, Presiden Jokowi mengakui pertemuan tersebut membahas sejumlah hal termasuk soal pemilu 2024. Pertemuan dengan Pak Surya Paloh, ya pertemuan biasa, kita kan sering ketemu, berbicara, ya, bicara wajar, masa mau tahu semuanya. Ya, ada berbicara masalah yang berkaitan dengan kepemerintahan, ada yang berbicara masalah yang berkaitan dengan politik, ada yang berkaitan dengan 2024, tapi kan nggak bisa saya sebut satu persatu secara detail, enak banget. Kamis 20 Juli masih dalam rangkaian kunjungan kerja di Provinsi Bengkulu, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Nyonya Iriana Jokowi mengunjungi di Puskesmas Sikuncoro, Kabupaten Bengkulu. Pada kesempatan itu, Presiden dan Ibu Negara Nyonya Iriana Jokowi melihat langsung kegiatan upaya penurunan stunting. Presiden Jokowi mengharapkan angka stunting di Bengkulu terus dapat diturunkan di bawah 14%. Presiden minta agar provinsi-provinsi lain juga terus berupaya menurunkan angka stunting. Selain itu, Presiden dan Ibu Negara Nyonya Iriana Jokowi juga mengunjungi RSUD Kepahyang, Kabupaten Kepahyang. Di tempat itu, Presiden Jokowi juga mengecek langsung penanganan stunting serta sejumlah fasilitas kesehatan yang lain. Pertama, untuk memastikan mengenai stunting ditangani juga di rumah sakit ini. Yang kedua, saya senang karena rumah sakit Kepahyang ini tipe C, memiliki 124 bed, tapi spesialisnya sudah 13. Bagus. Karena di rumah sakit RSUD yang lain, spesialis biasanya menjadi persoalan. Di sini sudah ada 13. Ini bagus. Saya lihat kebersihan. Akreditasi paripurna, Pak. Akreditasinya sudah paripurna. Baik, saya kira kebersihan juga baik. Tadi ada masalah satu mengenai peralatan untuk operasi katarak.
akan saya kirim nanti secepatnya. Dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Provinsi Bengkulu, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Nyonya Iriana Jokowi juga mengunjungi SMKN 1 Bengkulu, Kota Bengkulu. Selain itu, Presiden dan Ibu Negara juga mengunjungi sejumlah pasar untuk mengecek sejumlah harga kebutuhan pokok serta memberikan bantuan tunai dan sembako. Sedangkan Ibu Negara Nyonya Iriana Jokowi membagikan tas kepada ibu-ibu yang berisikan vitamin dan obat-obatan untuk anak-anak. Jumat 21 Juli, Presiden Jokowi dalam kunjungan kerjanya di Provinsi Bengkulu meninjau sejumlah ruas jalan di Kabupaten Bengkulu Utara. Presiden Jokowi meninjau Jalan Impres jalur Kerkap Tanjung Agung Pali. Presiden Jokowi mengungkapkan pemerintah pusat saat ini tengah memulai perbaikan infrastruktur jalan rusak di Provinsi Bengkulu. Khusus di Provinsi Bengkulu memang yang jalan nasional yang belum mantap, artinya masih rusak itu 10%. Jalan provinsi kira-kira 40% yang belum mantap. Jalan kabupaten juga sama, 40%. Ini yang diintervensi oleh pemerintah pusat lewat Kementerian PU. Dan kita harapkan dengan angka tepatnya ini masih berjalan, yang sekarang sudah clear itu 327 miliar untuk 8 ruas yang ada di Provinsi Bengkulu. Tapi nanti ini kita masih memproses lagi, kemungkinan akan tambah. Dalam kunjungan di Provinsi Bengkulu, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Nyonya Iriana Jokowi mengunjungi Pasar Purwodadi. Pada kunjungan itu, Presiden melihat rancangan revitalisasi pasar tersebut. Selain itu, Presiden dan Ibu Negara Nyonya Iriana Jokowi memberikan bantuan kepada masyarakat. Presiden Jokowi yang didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, serta rombongan melaksanakan sholat Jumat di Masjid Al-Jihad Tanjung Agung. Jumat 21 Juli masih dalam rangkaian kunjungan kerja di Provinsi Bengkulu, Presiden Jokowi meninjau kegiatan Posyandu Sarimulyo, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Presiden yang didampingi Ibu Negara Nyonya Iriana Jokowi menegaskan kunjungannya ke Posyandu tersebut untuk memastikan anak-anak dan balita sehat. Menurut Presiden, dirinya ingin memastikan dalam rangka Hari Anak Nasional, stunting selalu turun setiap tahunnya. Karena kita ingin memastikan dalam rangka Hari Anak Nasional bahwa stunting itu selalu turun setiap tahunnya. Tidak bisa langsung hilang, tapi selalu turun. Dan saya senang di Kabupaten Seluma turunnya 4%. Bagus. Dan ini rutin setiap bulan dicek di Posyandu berat badannya, apanya lagi? Tinggi, apalagi? Lingkar kepala, semuanya. Lingkar tangan, lingkar lengan, semuanya. Saya kira ini untuk memastikan bahwa anak-anak kita semuanya sehat dan memiliki masa depan yang baik. Sebagai sebuah SDM unggul nantinya. Presiden Jokowi dan Ibu Negara Nyonya Iriana Jokowi serta rombongan setelah menyelesaikan kunjungan kerja di Provinsi Bengkulu Jumat petang kembali menuju Jakarta melalui Bandar Udara Fatmawati Soekarno, Kota Bengkulu. Demikian catatan Presiden RI pada pekan ini. Tim Liputan Muhammad Rizkyanto, Bayu Istiqlal, serta saya Muslih melaporkan. Catatan Presiden RI.